Gunungnya nggak jauh dari Jakarta. Gunungnya itu Gunung Salak di daerah Bogor. Jadi ada satu cowok namanya Wisnu. Dia ini emang suka beberapa kali naik gunung lah. Dan Gunung Salak ini pun juga sebelumnya dia pernah naik, tapi bareng sama teman-temannya. Nah kali ini Wisnu nih naik gunung sendiri. Wisnu ini berangkat ngambil jalur Curug Nangka namanya. Dan dia baru sampai base camp itu sekitar jam 8 malam, kayak masih di bawahnya gitu loh. Awalnya dia masih lanjut ngedaki nih, tapi pas dia udah ngeliat makin malam, makin berkabut, akhirnya dia mutusin buat buka tenda dulu sekitar jam 9 malam. Wisnu udah beberes, udah buka tenda, akhirnya dia masuklah ke tendanya. Sambil main HP, sambil nge-vape tuh dia coba tidur. Jadi tenda Wisnu ini kayak letaknya tuh di depan pohon gitu Nat. Nah pas lagi dia main HP, sambil udah lilir gitu mau tidur, tiba-tiba dia berasa kayak tenda dia tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu dari luar. Geduk gitu loh. Akhirnya dia kebangun, plus kaget juga dan takut gitu, kayak dia mikir lah kayaknya di depan tuh ada yang gak beres. Tapi karena dia gak mau ngambil resiko juga buat keluar tenda, akhirnya dia tetap stay di dalam tendanya. Udahlah, dia coba tenang. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak tenda dia tuh atasnya kayak ada yang kejatuhan sesuatu gitu, keblak gitu. Ada yang kejatuhan tapi kayak gak blesek ke bawah gitu loh tendanya. Nah pas ada suara barang jatuh gitu, dia ngeliat di sekeliling tendanya tuh dari dalam tuh dia bisa ngeliat keluar tendanya gitu loh. Nah pas dia ngeliat keluar tendanya tuh kayak ketutupan sesuatu gitu Nat. Nah dia tuh jadi nggak bisa ngeliat apa-apa, jadi kayak gelap gitu. Beberapa detik tuh gelap tiba-tiba semua dari dalam. Karena Wisnu udah panik banget, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngecek ke depan tenda. Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya, dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu Nat. Rambut tebel nutupin pandangan Wisnu gitu. Karena Wisnu kaget banget, Wisnu langsung teriak tuh, mundur ke belakang dan ngambil senter. Dan nyenter keluar, pandangan Wisnu tuh berubah. Jadi udah kayak pohon-pohon gitu depannya, nggak ada lagi tuh rambut yang nutupin tenda dia tuh, nggak ada sama sekali. Dia langsung buru-buru lah keluar tenda buat ngecek sebenarnya tadi ada apaan. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tendanya, Wisnu tuh ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak Nat. Lagi duduk. Rambutnya kuntilanak tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu. Wisnu yang ngeliat depan mata dia ada sosok kuntilanak, ya dia langsung lari lah, gak pakai pikir panjang. Akhirnya dia beberes, dia lipat tendanya, dan akhirnya dia ngeberanin diri buat lanjut lagi ngedaki. Sekitar jam 10:30 malam, Wisnu jalan tuh, tetap naik ke atas ngedaki sambil berdoa-doa tuh dia sendiri. Dan akhirnya Wisnu ngeliat ada satu orang di depan dia lagi turun, cowok. Karena dia ngeliat ada orang, ya akhirnya dia nyamperin lah dan diajak ngobrol sama si Wisnu ini. Udahlah mereka berdua ngobrol sembari Wisnu buka tenda gitu. Dan ternyata cowok yang ketemu sama Wisnu ini emang baru dari puncak, dan dia tuh mau turun kebalikannya gitu. Si Wisnu nanya ke cowok ini, kok dia mau ngedaki sendiri? Ya cowok ini jawab, ya emang saya biasa naik sendiri mas kemana-mana gitu. Pas si cowok ini lagi siap-siapin barang bawaan dia buat turun, cowok ini ngomong ke Wisnu, mas, maaf mas, kalau nanti udah selesai ngedaki ketemu orang yang lagi di bawah, tolong sampein mereka mas ya, kalau mayat saya tuh jatuh di jurang deket sini. Anjing. Minta tolong cariin dan kuburin ya. Denger cowok ini ngomong kayak gitu, Wisnu langsung kaget banget lah kan. Dia tuh langsung nengok tuh ke arah cowok ini. Dan pas si Wisnu ngeliat ke arah cowok ini, Wisnu ngeliat tuh cowok itu muka udah pucat banget Nat. Bener-bener kayak muka mayat itu, kebayang gak sih? Ya karena 2 kali berturut-turut Wisnu digangguin sama makhluk halus, akhirnya dia mutusin buat turun dan gak jadi ngedaki Gunung Salak ini. Dan dia tuh ngerasa kayak dia udah gak pernah lagi mau ngedaki karena kejadian di Gunung Salak ini. Cerita ini kejadian di daerah Jakarta, dan gue dapet cerita ini dari temen gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah abang ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu Nat, Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok gak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di satu malam dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak
beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh, terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa, dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Engkong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngeliat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah besokannya lagi, bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada 2, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam, bokapnya Indra. Nah Engkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Engkong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya itu dengar, "Bang, minta rokok." Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy itu Mak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Jadi disitu merem aja, dimerem, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya gak lama Mak Siti ini hilang. Hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngeliat ke guling yang dia peluk, ternyata itu pocong. Wih. Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di satu keluarga pada tahun 2000. Keluarga ini tuh ada bapak, ibu, sama 2 anak perempuan. Anak perempuan ini tuh kembar, namanya Hana sama Hani. Mereka semua ini tuh orang Jakarta. Nah pas menjelang lebaran, mereka berempat mudik ke rumah omanya di Jogja. Selama perjalanan, mereka tuh seneng banget karena mau ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang seumuran di sana. Tapi Muibi, mereka berempat kecelakaan tunggal di tol. Aduh anjrit. Tapi semuanya selamat kecuali Hani. Aduh. Di situ mereka sekeluarga langsung dibawa ke rumah sakit dan gak jadi ke Jogja. Mereka balik ke Jakarta buat pemakaman Hani. Mereka semua tuh kaget, apalagi Hana. Sebenarnya Hana tuh belum paham-paham banget juga sama arti meninggal. Dia cuma mikir kalau Hani itu tuh lagi pergi jauh aja. Karena setiap malam Hana tidur di kamar mereka berdua. Hana selalu ngerasa kesepian ngeliat tempat tidur Hani yang kosong. Jadi sebelum tidur, Hana tuh selalu berdoa biar Hani tuh cepet pulang. Akhirnya Hana coba tidur abis berdoa. Pas Hana lagi merem, Hana tuh dengar dari belakangnya dia ada suara hordeng dibuka tutup gitu kayak lagi dimainin. Karena dia lagi tidur ngebelakangin jendela, jadi Hana tuh gak bisa lihat kan itu tuh apa. Dia denger ada suara yang manggil dia, Hana. Dan itu suaranya tuh Hani banget. Refleks lah Hana langsung nengok ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya Hana lanjut tidur sambil merem. Terus besok paginya Hana nanya ke bapak ibunya. Tapi ya bapak ibunya gak percaya. Dia bilang kalau itu tuh cuma efek dari Hana tuh terlalu kangen sama Hani doang. Nah kebetulan itu tuh hari Sabtu, keluarganya Hana tuh rencananya mau pergi ke mall. Niat bapak ibunya juga biar Hana tuh bisa ngelupain pelan-pelan kesedihannya. Akhirnya mereka berangkat ke salah satu mall di Jakarta Barat. Pas sudah sampai, mereka makan dulu. Terus lanjut nonton bioskop film anak-anak yang disukain sama Hana. Selesai nonton jam 4 sore, Hana bilang mau ke toilet. Jalanlah Hana ke toilet bioskop sendirian. Pas Hana lagi antri mau pipis, Hana tuh ngeliat jelas banget ada Hani keluar dari salah satu bilik toilet itu. Sambil jalan cepet keluar toilet. Kali ini Hana tuh yakin banget kalau itu tuh beneran Hani. Jadi dikejar lah sama Hana keluar tanpa ngeliat kanan kiri. Sampai ke lobi dan akhirnya tuh keluar mall tanpa disadari sama Hana. Dan tanpa disadari,
Di kanannya Hana tuh ada mobil ngebut banget. Pas Hana nengok kanan, dia tuh sebenarnya nyaris banget ditabrak. Tapi untungnya Hana tuh ditarik sama bapaknya. Jadi pas Hana lari-lari keluar dari toilet bioskop, ternyata orang tuanya tuh udah ngikutin Hana juga. Hana tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Hani keluar dari bioskop. Akhirnya bapak ibunya tuh langsung ngajak Hana pulang. Karena sebenarnya tadi aja tuh sebenarnya udah ngebahayain nyawanya si Hana. Nah sesampainya di rumah, terus karena udah malam, Hana nurut dan langsung disuruh mandi. Abis itu langsung siap-siap mau tidur. Pas Hana mau tidur, Moebi lagi-lagi ada kejadian suara hordeng dibuka tutup lagi. Tapi karena Hana udah gak mau ngeliat macem-macem, Hana tuh berusaha buat merem. Dia tuh sebenarnya takut di situ, tapi dia berusaha maksain buat tidur. Tapi semakin didiemin, suara hordengnya tuh makin ganggu. Dan bahkan sekarang tuh ada suara jendela kebuka. Jadi ada angin masuk juga. Mau gak mau, Hana tuh bangun kan dari tempat tidur. Terus dia jalan ke jendela buat nutup jendela. Tutupan jendela itu dari atas ke bawah gitu loh nutupnya. Pas Hana lagi megang yang atas buat dikebawahin, Hana tuh ngeliat ada tangan nyangkut di jendelanya dari luar. Nah pas Hana berusaha lihat ke bawah ada apa, Hana tuh ngeliat ada Hani lagi senyum sambil ngomong Hana. Dengan wujud terakhir kali Hana ngeliat Hani pas kecelakaan. Oh shit. Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 99. Kejadiannya di Bandung. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan Moe. 3 cewek namanya Tasya Firabella, sama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasya tuh setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke temen-temennya ini, main petak umpet yuk. Padahal ya pada hari itu tuh udah jam 5:30 sore. Tasya akhirnya bilang ke mereka, aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya mama papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ. Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima. Mereka tentuin siapa yang jaga pakai home pimpa. Dan yang jaga tuh Tasya di situ, karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Nah pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari teman-temannya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya Moe. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari teman-temannya. Dia teriak-teriak manggil temennya satu-satu, tapi gak ada tanda-tanda dari temennya juga. Sampai akhirnya Tasya tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung dia nangis sambil jalan. Karena di sekitarnya dia tuh ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu Moebi. Kayak ada anjing lari tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Anjing. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti karena nggak berani masuk rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk ke rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia. Tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu. Jadi sekarang Tasya tuh posisinya di depan rumah itu, nggak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Nah, pas si Tasya lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasya. Suaranya tuh laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh Moebi. Ya, great. Nah Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu. Tasya akhirnya lari kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasya lari, Tasya tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan kiri dia. Wah bangsat. Sampai akhirnya Tasya tuh udah gak kuat banget, dia akhirnya pingsan.